Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Kak Megawati. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Alat apa yang digunakan seseorang untuk mengukur badan dan berat badan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya. Pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur dan satuan besaran tertentu. Proses mengukur ini melibatkan aktivitas membandingkan maupun menguji atau mencoba ataupun mengira nilai suatu besaran menggunakan alat ukur terhadap objek yang sedang diukur. Contoh proses mengukur adalah seperti mengukur massa sebuah batu. Tentunya melibatkan proses mengukur menggunakan suatu alat ukur massa, misalnya timbangan, dan dengan satuan ukur tertentu, misalnya kilogram. Proses mengukur massa batu tersebut akan melibatkan proses membandingkan massa batu yang sedang diukur dengan indikator yang ada dalam alat timbangan. Nah, adapun beberapa macam alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, mikrometer skrup memiliki ketelitian yang lebih tinggi daripada mistar dan jangka sorong. Adapun alat untuk mengukur besaran panjang itu ada mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, alat tersebut merupakan alat untuk mengukur besaran panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk mengukur besaran panjang itu. Yang pertama, mengukur panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang benda maksimum 10 cm dengan tingkat ketelitian 0,01 cm. Yang kedua, mengukur panjang menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur panjang benda maksimum 25 mm. Mikrometer skrup mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius atau skala putar. Skala nonius biasanya terdiri atas 50 skala. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengukur besaran massa suatu benda dapat menggunakan neraca atau timbangan. Contoh alat ukur ini yaitu neraca Ohaus, neraca sama lengan, dan timbangan dacing. Mengukur massa suatu benda menggunakan neraca yaitu membandingkan massa benda yang diukur dengan massa yang telah terukur yang disebut anak timbangan. Untuk mengukur besaran waktu. Besaran waktu ini dapat diukur menggunakan jam atau stopwatch. Ada dua jenis stopwatch, yaitu stopwatch pegas dan digital, yang biasa disebut dengan stopwatch elektronik. Stopwatch digital lebih teliti jika dibandingkan dengan stopwatch pegas. Kesalahan dalam pengukuran. Setiap pengukuran tidak selalu mendapatkan hasil yang tetap, sehingga selalu ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran. Ada 3 jenis kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, kesalahan umum. Yang kedua, kesalahan sistematik. Yang ketiga, kesalahan acak. Kesalahan umum. Kesalahan umum disebabkan oleh kesalahan seorang pengamat. Pengamat yang kurang terampil memakai sebuah alat dapat mempengaruhi ketelitian hasil pengukuran. Yang kedua, kesalahan sistematik. Kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan pada alat ukur yang meliputi kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan ketepatan pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatan. Yang kedua, kesalahan titik nol, yaitu kesalahan akibat titik nol jarum penunjuk tidak berimpit dengan titik nol skala. Yang ketiga, kesalahan komponen alat ukur. Misal, alat sudah tua sehingga kondisi komponennya sudah tidak baik. Yang keempat, kesalahan paralaks, yaitu kesalahan baca yang terjadi akibat kurang tepatnya mata melihat alat ukur. Yang kelima, kesalahan karena kondisi lingkungan, misalnya keadaan suhu, tekanan,
dan kelembapan udara. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh aturan pembulatan dalam proses berhitung. Tentunya hal ini sudah kalian pelajari ya di SMP. Nah, untuk yang pertama itu aturannya adalah angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contohnya 6,427 dibulatkan menjadi 6,43. Kenapa jadi seperti ini? Karena angka setelah 2 ini atau angka di belakangnya itu lebih dari 5, makanya dibulatkan menjadi 6,43. Nah, untuk yang kedua, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contohnya itu 6,423 menjadi 6,42. Kenapa jadi seperti ini? Karena angka di belakangnya ini kurang dari 5, makanya dibulatkanlah ke bawah. Jika lebih dari 5, maka dibulatkanlah ke atas, seperti contoh yang nomor 1 tadi. Untuk yang ketiga, angka tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Jadi maksudnya itu, jika angka sebelumnya ganjil maka dibulatkanlah ke atas, jika angka sebelumnya genap maka dibulatkanlah ke bawah. Jadi contohnya itu, ini saya kasih aja ya ganjil. Contoh yang ganjil itu 5,475 dibulatkan menjadi 5,48. Kenapa seperti ini? Karena angka sebelum 5 ini angkanya itu ganjil, makanya dibulatkan menjadi 5,48. Nah, untuk yang genap yaitu 5,645 dibulatkanlah menjadi 5,64. Kenapa seperti ini? Karena angka sebelum 5 ini angkanya itu genap, makanya dibulatkanlah ke bawah. Nah, ini adalah contoh dari operasi penjumlahan atau pengurangan dari angka penting. Yang pertama itu kita mencari jumlah keduanya ini, maka untuk mencarinya itu kita buatlah seperti ini. Nah, kita cari dulu angka taksirannya berapa. Nah, perlu diketahui angka taksiran itu merupakan angka terakhir dari angka penting. Nah, ini kan diketahui bahwa angka taksirannya itu 2, angka terakhir, sebagai angka taksiran. Nah, ini terakhir angka taksirnya juga 2. Nah, untuk selanjutnya kita jumlahkan saja berapa hasilnya. Nah, perlu diingat ya, jika menulis penjumlahan seperti ini, jika ada koma maka kita harus meratakan dulu komanya ini biar mudah dalam menghitungnya. Ada 6, 1 tambah 5 6. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan ini. Lalu kita cari angka taksirannya itu berapa, yaitu angka taksirannya adalah 2. Nah, ini adalah contoh penjumlahan maupun pengurangan. Untuk selanjutnya kita masuk dalam operasi perkalian dan pembagian dalam angka penting. Nah, dari sini kita lihat ya,
Di sini ada soal seperti ini, 6,2 dikali 3,25. Berapa jumlahnya? Kita lihat di sini 6,2. Ini punya dua angka penting. Sedangkan yang di sini mempunyai 3 angka penting. Maka untuk perkalian itu kita kalikan saja. Itu dapat hasilnya itu 20,15. Nah, kita lihat hasil ini didapat ada 4 angka penting. Nah, ini adalah contoh dari penjumlahan atau pengurangan serta perkalian dalam pembagian antara bilangan penting dan bilangan eksak. Nah, di sini dapat dilihat mempunyai 3 angka penting. Dari sini ada 3 angka penting. Lalu di sini ini merupakan bilangan eksak. Bilangan eksak itu bilangan yang sudah pasti yang didapat dari hasil menghitung atau membilang. Lalu kita kalikan saja, ini untuk perkalian ya. Kita kalikan, dapatlah hasilnya 123,75. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 8. Jadi di sini memiliki 4 angka penting. Nah, ini merupakan contoh dari pemangkatan suatu bilangan penting atau angka penting. Misalkan kita punya ini ya, contohnya itu 2,3 pangkat 3, maka kita kalikan saja perpangkatan ini. Itu 2,3 kali 2,3 kali 2,3, didapatlah hasilnya itu 12,167. Nah, dapatlah hasilnya 12,167, maka ini bisa kita bulatkan menjadi 13. Maka dia punya 2 angka penting. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada akar. Operasi hitung pada akar untuk angka penting. Nah, ini kan akar dari 25 itu adalah 5. Maka dari sini kita lihat hanya memiliki 1 angka penting saja. 1 angka penting. Semoga apa yang kakak jelaskan bermanfaat untuk adik-adik dan adik-adik dapat memahami materi yang kakak jelaskan. Apabila ada salah kata dalam penjelasannya, kakak mohon maaf. Kurang lebihnya kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get out.